Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta. Hari ini Minggu tanggal 21 Maret 2021, kita akan mempersiapkan hati kita untuk ibadah. Bapak, Ibu, Saudara berkenan dengan pakaian yang rapi dari kediaman masing-masing. Untuk itu pagi ini saya ajak untuk berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Bila mana pagi hari ini kami semua masih berkenan mendengarkan firman-Mu, sebab hanya melalui firman-Mu hidup kami senantiasa dikuatkan dan dibaharui. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, minggu ini kita dapat lawatan firman Tuhan oleh Bapak Evangelis Yusuf Tami. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Yusuf Tami untuk melayani firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema hiduplah dengan bermurah hati. Orang yang bermurah hati adalah orang yang memikirkan kehidupan orang lain. Dia tidak akan suka kita melihat orang lain di depan mata yang mengalami penderitaan. Karena jika melihat orang lain menderita, dirinya merasa ada beban berat melihat orang lain menderita. Karena itu dia berusaha untuk menolong orang yang terbeban tersebut. Inilah satu karakter orang yang memurah hati, karakter orang Kristen. Salah satu karakter yang dimiliki setiap orang percaya adalah murah hati. Murah hati berarti memperhatikan ke orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terluka dan menderita. Murah hati bukan hanya perasaan kasihan terhadap orang lain yang kesulitan, bukan perasaan simpati dari luar saja, tetapi berusaha mengerti lebih dalam sehingga kita dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain rasakan di dalam masalahnya. Berpikir baik amat penting. Namun hanya berpikir baik saja tidak cukup. Kita harus berbuat baik atau bermurah hati, sebab berbuat baik itu yang membuat kita menjadi baik dan murah hati. Murid Yesus yang bernama Yohanes mengatakan, jika seseorang memiliki harta lebih tapi tetap menutup mata atau berpura-pura tidak tahu terhadap saudara yang kekurangan, di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah atau Tuhan adalah kasih. Jadi seorang Kristen yang mengenal Allah, DNA-nya sama dengan DNA Bapa di surga, adalah kasih. Kata dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah DNA-nya kasih. Jadi orang Kristen yang benar-benar orang Kristen atau DNA-nya adalah kasih. Jadi orang yang murah hati pasti punya kepedulian tinggi terhadap orang lain. Dia akan punya kepedulian tinggi terhadap orang lain. Itulah orang yang murah hati. Dia akan terlibat menolong orang lain. Dia tidak pernah acuh tak acuh melihat orang mendengar orang lain menderita. Dia tidak hanya menawarkan kata-kata nasihat atau berlupas panjang lebar ayat Alkitab terhadap orang yang sedang dalam kesulitan tanpa berbuat apa-apa, melainkan ada sebuah tindakan nyata untuk menolongnya. Bukannya ayat firman Tuhan dibanyakin, tapi tidak ada membantu orang dari dalam masalah. Lukas 6 dikatakan, Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi katakan kamulah murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita murah hati, kita pun harus murah hati. Di Matius 5 ayat 7
Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Tuhan Yesus mengatakan waktu khotbah di bukit, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Artinya firman Tuhan yang ini dikuatkan bukan oleh mulut saya, bukan dari pendeta-pendeta mengatakan berbahagialah orang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan, tetapi langsung dari Yesus. Apa yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Tuhan. Maka dikatakan kalau kita murah hati, berbahagialah. Berbahagia kita mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dikatakan karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi kalau kita bermurah hati, kita akan dapat kemurahan. Mengapa ada kemurahan? Mengapa kita dapat kemurahan? Dan dari siapa kita dapat kemurahan itu? Dan mengapa kita jadi bahagia? Karena orang yang murah hatinya pasti akan mendapat kemurahan dari Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Dan itulah akan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan akan bermurah hati pada kita, dan Dia akan memberi kemurahan demi kemurahan pada dari kita. Yang pertama. Yang kedua, orang murah hatinya, dimanapun dia berada pasti dia akan mendapat kemurahan dari banyak orang. Karena Tuhan menggerakkan hati orang untuk bermurah hati pada kita. Karena itulah dikatakan berbahagialah kalau kita murah hati. Yang ketiga, orang yang murah hati pasti keturunannya mendapat kemurahan dari Tuhan dan juga dari orang banyak. Karena apa? Karena Tuhan menyuruh orang-orang untuk bermurah hati kepada keturunan kita, kepada kita. Inilah hukum tabur tuai. Waktu kita bermurah hati pada orang lain akan bermurah hati juga pada kita, pada hukum tabur tuai. Begitu ya sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, orang lain juga akan berbuat jahat pada kita. Karena itu sebagai anak Tuhan, ini kita harus bermurah hati pada orang yang lemah. Kata kita bermurah hati pada orang yang lemah, mengutangin Tuhan. Standar manusia, kalau kita berbaik hati pada manusia, 1 dibalas 1 atau 1 dibalas 2 atau 3. Tetapi kalau kita bermurah hati, kalau Tuhan yang mengutangin kepada kita, tanda beda. 1 bisa diganti 100, 100 bisa diganti 1 juta bisa diganti 1 miliar. Karena itu, saudara-saudara, belajarlah kita bermurah hati. Sebab firman Tuhan mengatakan di Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, mengutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Yang firman Tuhan, kita belajar untuk bermurah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua firman ini untuk menjalankan di dalam kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dia semua terjadi sesuai kehendak Engkau. Amin. Amin. Demikian saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis hidup kami. Kiranya melalui firman Tuhan hidup kita diubahkan dan mengalami pembaruan. Untuk itu saya undang kita semua untuk berdoa. Allah Bapa yang Hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Kalau pagi ini masih diingatkan oleh firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Hamba sambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.